Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon hostnya dimatikan semua dulu ya, mic para pemirsa, biar fokus di suara saya saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana jami'an wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa fi ahsanil hal wa anta radin 'anna bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para asatidzah, para wali murid dimanapun berada, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sepertinya sudah berada di hari terakhir di bulan Sya'ban ini. Sudah hitungan jam kita akan memasuki bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan. Tolong dimatikan ya mic-nya ya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di mana kita bisa bersilaturahim lewat Zoom seperti ini. Insyaallah doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita bisa memasuki Ramadan sempurna melaksanakan proyek Allah, amal-amal yang sangat istimewa yang Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Jamaah sekalian, kenapa kita perlu berdoa panjang umur? Karena memang tidak ada jaminan dalam hitungan jam seperti ini kita akan bisa berjumpa nanti malam dengan Ramadan mulia ini. Walaupun tetap optimis ya, kita panjang umur, Allah akan memberikan takdir terbaiknya buat kita semua insya Allah. Tapi kalau kita sedikit merenung, jamaah sekalian, betapa banyak dari atau beberapa dari saudara-saudara kita ini yang tahun lalu Ramadan masih bersama dengan kita, tapi Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah mendahului kita ini diterima seluruh amal salehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dilapangkan alam kuburnya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Memang mereka sedang mendahului kita semua, dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar, kita pun juga akan menyusulnya, kata Nabi. Lahiqun, kita juga akan merasakan hal yang sama. Kebetulan mereka lebih duluan mendahului kita, kita pun juga akan menyusul. Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa ini, setiap jiwa ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Walikulli ajalin, walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat ini, setiap kelompok manusia ini
pasti ada batasan umurnya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah tiba ajal ini, sedikit pun tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diperlambat. Kita semua berjalan di atas takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian tetap ya kita optimis, para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur, tuntas Ramadan 1 bulan penuh bisa kita merasakannya dan diberi oleh Allah kehidupan yang sempurna. Tapi jangan lupa berdoa pula. Yang kedua adalah doa as-sihah wal afiyah. Doa minta sehat, ya, minta afiat. Karena coba lihat, kita merenung sejenak ya, apalah artinya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan mulia ini, kemudian kita sakit. Kalau sakit, jelas kita tidak bisa berpuasa. Dan puasa itu adalah inti dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau sakit, pastinya juga kita tidak akan bisa melaksanakan salat malam, salat tarawih. Padahal kata Nabi, as-siyamu wal qiyamu yushaffi'ani yaumil qiyamah. Puasa dan salat malam itu kalau dua-duanya kita jaga dengan benar, nanti pada hari kiamat mengawal kita untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Luar biasa ini. Ya, kalau sakit juga, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan bisa membaca Al-Qur'an dengan tuntas. Target kita untuk mengkhatamkan Al-Quran walaupun hanya 1 kali, sakit, terganggu. Maka perlu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Minta pada Allah, mudah-mudahan ya Allah kami diberi dalam Ramadan ini kesehatan yang sempurna. Saya jadi merenung. Ini suara masih masuk ke saya nih. Hostnya, tolong hostnya ya, dimatikan semua itu para pemirsa ya. Mic-nya dimatikan semua, hanya suara saya saja yang masuk ya. Nanti kita dialog baru kita buka lagi ya. Karena terganggu di telinga saya nih soalnya. Punya saya jangan dimatikan ya. Jamaah sekalian, makanya saya merenung kenapa para ulama-ulama terdahulu begitu 1 pekan, 2 pekan memasuki Ramadan itu mereka membekam diri, bekam ya. Terlepas jenengan suka atau tidak suka dengan bekam ini, tapi saya hanya mengambil spirit dari mereka yang berbuat seperti itu, melaksanakan seperti itu. Apa spiritnya? Spiritnya mereka ingin sehat. Pokoknya semangat mereka masuk Ramadan sampai tuntas Ramadan tidak ingin sakit, ingin sehat walafiat. Sebab sakit ini menjadi pengganjal memang. Sakit ini tidak bisa puasa, sakit tidak bisa salat malam, sakit tidak bisa baca Quran. Kalau sakit tidak bisa iktikaf di masjid, bahkan sakit tidak bisa ngajar lagi buat ustadz dan ustadzah. Kalau sakit anak-anak kita juga tidak bisa sekolah juga. Tidak maksimal kita melaksanakan proyek Allah di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah, wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Mungkin dalam konteks kekinian bagi yang mampu ya silakan kita general check up, ya periksa gula darah kita, tensi kita, segala macam, jantung, liver kita. Kemudian kalau ada masalah kita obati pelan-pelan. Pokoknya Ramadan saya tidak ingin terganggu dengan penyakit-penyakit ini. Luar biasa ini. Inilah persiapan fisik namanya, ya. Kita bagaimana kesehatan kita, kesehatan suami ibu, istri bapak, para asatidzah. Ramadan minta pada Allah panjang umur dan sehat walafiat. Tentu ada konsekuensinya ya. Mulai sekarang dijaga pola makan kita, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Pola tidur kita jangan berlebihan tidur, jangan pula kekurangan tidur. Gerak, berjemur tiap hari, olahraga. Pokoknya semangat kita semangat sehat di bulan Ramadan ini. Maka kita akan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Jemaah sekalian, kenapa Ramadan perlu kita sambut?
Ada apa dengan Ramadan ini? Inilah momentum tahunan, luar biasa ini. Inilah kesempatan tahunan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk karunia terbesarnya. Sepanjang kehidupan umat manusia hanya Allah berikan kepada kita umat Muhammad ini. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Allah memahami betul keterbatasan kita ini. Kita ini umat akhir zaman. Ya, umat yang secara jumlah umur terbatas kita ini. Kalau bahasa Nabi itu ummati ma baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Artinya pendek umur kita ini dan kita berada umat akhir zaman. Bahkan semakin hari kita rasakan kan semakin cepat perjalanan waktu ini. Sementara umat-umat sebelum kita ini diberi oleh Allah umur ratusan tahun. Bahkan ada yang di atas 1000 tahun. Model umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nuh saja berdakwahnya 950 tahun. Lalu berapa umurnya? Berapa umur kaumnya, umur umatnya? Kalah kita. Kita kalah secara kuantitas volume amal dibandingkan dengan mereka-mereka semua. Subhanallah. Allah begitu cintanya kepada kita. Begitu rahmatnya kepada kita. Begitu sayangnya kepada kita, Allah memberikan kepada kita bonus besar, bahkan sangat besar dan terbesar, ya, nikmat yang luar biasa. Suara siapa itu? Setiap 1 tahun Allah memberikan 1 bulan khusus namanya bulan Ramadan, yang insya Allah Bapak Ibu kalau kemudian kita bisa mengisinya dengan benar, merespon proyek-proyek Allah di bulan Ramadan ini dengan benar, insya Allah ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita akan bisa kita lampaui, bahkan lebih. Bayangkan, sebelum saya masuk tentang puasa dan keluarga ini, bayangkan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah itu, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan", nanti malam, apabila sudah masuk malam pertama Ramadan, nanti malam, insya Allah semua kompak kita ya, semua kompak se-Asia Tenggara, bahkan di Melbourne, Australia, semua kompak. Saudi pun juga sama, nanti malam mulai kita. Apa kata Nabi? Sufidatis syayatin wa maradatil jan. Semua setan-setan dan jin-jin marid itu dibelenggu. Asyayatin jamak daripada syaitan, marad itu juga jamak daripada marid, al-jan jamak daripada jin. Maradatil jin, jan artinya maridul jin, jin-jin marid, jin-jin yang bengis yang suka menggoda manusia, anteknya setan ini semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk ke dunia manusia, tidak mampu lagi mengintervensi kita. Ini karunia dari Allah. Saya jujur, saya mengambil pendapat salafus saleh, jumhur ulama mengatakan ini memang dikerangking betulan, ya, dibelenggu betulan sebagai bentuk ihtiraman wa takdiran lana li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan Allah, ya, bentuk cintanya Allah, bentuk penghargaan Allah kepada kita supaya sampai nikmat berada di bulan Ramadan ini. Makhluk-makhluk yang menggoda manusia, walaupun dia sudah bersumpah atas nama Allah untuk tergelincirkan kita, semua dibelenggu di bulan Ramadan. Makanya rugi loh Pak Ibu kalau kemudian di bulan Ramadan kita biasa-biasa saja, padahal tidak ada yang menggoda kita. Ini sekaligus kata para ulama, ini adalah momentum kita mengevaluasi diri. Jadi untuk melihat siapa kita sebenarnya, bagaimana kita sebenarnya, bagaimana karakter kita sebenarnya, sifat kita sebenarnya, lihatlah di bulan Ramadan. Lihatlah di bulan Ramadan. Karena itulah aslinya kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan senang baca Quran, 5 waktu ke masjid, suka iktikaf, alhamdulillah, berarti fitrah kita aslinya begitu. Tapi yang repot kalau di bulan Ramadan
masih suka lihat YouTube, membuka Instagram, berjam-jam di depan kaca HP-nya, di depan televisinya, suka bermaksiat, ngamuan, suka mengumpat dan lain sebagainya, sadarilah itulah sifat kita yang sebenarnya. Karena selama Ramadan setan tidak sedang mengganggu kita. Berarti kalau kita bermaksiat, itulah sifat dasar kita. Dan kita tidak boleh putus asa. Kalau kita sadar, segera angkat tangan kita, istighfar dan bertobat pada Allah. Akui semua kesalahan kita, maksimalkan semua potensi kebaikan kita. Jamaah sekalian, tidak hanya itu kata Nabi, bonus Allah kepada kita di bulan Ramadan, wa futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran. Semua pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, selebar-lebarnya oleh Allah. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas tuh. Kok bisa umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayang ini. Dan semua pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Tutup rapat-rapat. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, kok bisa ya umat Muhammad, aku sudah begitu banyak memberikan bonus karunia, rahmatku aku kucurkan sederas-derasnya. Barakah aku berikan kepada mereka. Allah menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya dan nikmat-Nya. Kok bisa keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah dan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu kan Bapak Ibu, surga itu disiapkan nanti di hari akhirat ya. Neraka itu juga diperuntukkan buat manusia-manusia yang bermaksiat kepada di akhir-akhirat, tapi oleh Allah sengaja sinyal ini dibuka. Ramadan dibuka surga itu. Neraka ditutup, dan itu disampaikan oleh Nabi kepada kita. Supaya kita sadar, adalah momentum kita merebut surganya Allah. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan bagi Allah, setiap hari Allah akan membebaskan manusia-manusia ini dari api neraka. Kalau kita mau memanfaatkan momentum, memaksimalkan semua potensi kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ibu, Bapak, amal-amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya Allah. Gimana ya? Kita tidak akan bahagia dan tersenyum menyambut Ramadan ini ya, akhi. Jenengan salat wajib. Nanti kita salat zuhur ya. Ini akhir Sya'ban. Kalau kita salat zuhurnya di bulan Ramadan, besok kita salat zuhur, itu sama dengan 70 kali salat zuhur di luar bulan Ramadan. Satu salat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan menyamai salat wajib di luar bulan Ramadan pahalanya itu. Luar biasa ini. Luar biasa, Bapak. Ya. Inilah bentuk-bentuk karunia. Makanya jamaah sekalian, dari situ Allah memberikan sebuah proyek-proyek khusus. Silakan nanti, dan saya akan nanti sambung dengan tema kita, inti tema kita. Kalau kita mengikuti arahan Allah, itu paling tidak kata Allah, perhatikan 4 hal bagaimana kita mengisi Ramadan. Jenengan nanti bisa lihat surat Al-Baqarah itu 183 sampai 187. 183 dan 184 ini satu kesatuan ayatnya. Mengajak kita, menyuruh kita untuk berpuasa. 184-nya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan akrab dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian 186-nya Allah menyuruh kepada kita, Masya Allah, ya, memberikan sinyal untuk menerima semua celetukan doa-doa dan munajat kita. Berdoa, munajat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Oke.
Dan 187-nya terakhirnya baru berbicara masalah keluarga. Ya, sampai Allah pakai sinyal itu sangat indah ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Monggo dimatikan Bunda. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jemaah sekalian, 4 hal. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengisi Ramadan supaya nanti kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi manusia baru. Manusia yang sempurna. Baru dan sempurna imannya. Baru dan sempurna cara berfikirnya. Baru dan sempurna akhlaknya. Baru dan sempurna sikap-sikapnya. Baru dan sempurna perasaannya. Masya Allah. Bahkan baru dan sempurna kesehatan fisiknya. Itu makna la'allakum tattaqun itu. Mari kita dengarkan. Ini sebenarnya tiap tahun Jemaat Syarikat mencoba dengan pendekatan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan panggilan kemuliaan. Pertanyaannya, termasuk enggak kita yang dipanggil oleh Allah ini sebagai orang beriman? Ini pertanyaan sederhana. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira ini panggilan ini tertuju enggak kepada kita? Kita tanya, bagaimana suasana iman kita ini? Sebab kalau iman kita bermasalah tidak nyambung dengan seruan Allah ini, panggilan Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini bekal iman harus nomor 1. Sebelum kita berbicara masalah yang lain. Untuk merespon proyek Allah, tawaran Allah, amal-amal yang Allah tawarkan kepada kita di bulan Ramadan. Tata iman, jaga iman, perhatikan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya apa imanku? Imanku bagaimana sekarang ini? Ini sudah tinggal beberapa jam ya. Tinggal berapa ini? Tinggal 9 jam. Ya. Ya apa imanku saya ini? Ya. Dan kita tahu ustadz dan ustadzah, para wali murid dimanapun berada, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik, menguat, nancap dalam hati bis-ta'ati wal ibadati wal a'malis salihat. Kalau kita terlibat dengan ketaatan, dengan ibadah dan amal-amal saleh, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, itu aja kita jaga. Wa yanqusu bil ma'asi. Menurun iman itu, melemah iman itu, meluncur, bahkan habis iman itu kalau kemudian kita terjebak dengan dosa, kesalahan dan maksiat. Artinya memang ini tinggal 9 jam loh ya. Antum evaluasi ya, apa imanku ini? Iman saya bagaimana sekarang ini? Seharusnya ini pertanyaan ini sejak 6 bulan yang lalu, Pak. Bahkan sejak 2 bulan yang lalu. Puncaknya 2 bulan yang lalu, Rajab dan Sya'ban, iman terus kita kawal. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan di mana kita memaksimalkan iman kita, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Tidak ada iman ya akhi, tidak akan bisa merespon 4 hal tadi ini. Apa kata Allah? Yang pertama itu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Saya kok tidak yakin, ya mas sekalian, kita ini akan bisa berpuasa dengan nikmat kalau iman kita ini bermasalah. Saya tidak yakin jenengan akan bisa salat malam, salat tarawih 30 malam atau 29 malam berturut-turut dengan nikmat dan khusyuk, bisa beraudiensi, berkomunikasi dengan Allah dengan benar, kalau iman kita juga bermasalah. Saya kok tidak yakin antum juga akan bisa bernikmat-nikmat berlama-lama membaca Al-Quran,
untuk menghatamkan Al-Quran kalau iman kita juga bermasalah. Bahkan berdoa pun jadi males ya. Apalagi nanti antum akan berharap jumpa dengan malam Al-Qadar ya. Itu momentum puncaknya di Ramadan. Semua dikaitkan dengan iman. Makanya bahasa Nabi itu apa? Man soma Ramadana apa? Imanan. Imanan wahtisaba. Tinggal wahtisabanya lagi. Penuh perhitungan. Perlu penjagaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imannya kuat karena dia sudah siap betul menjaga imannya itu, terbiasa taat, terbiasa ibadah, kuat banyak amal sayanya, senang dia berpuasa itu nikmat nanti itu. Wah, sahabat penuh perhitungan. Saya akan bahas apa makna penuh perhitungan ini. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja atau menjaga kemaluan kita tidak bersenang-senang dengan istri, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita ihtisaban penuh perhitungan menjaga kedua mata kita untuk tidak bermaksiat. Kalau bahasa guru saya, mempuasakan kedua mata kita ini, mempuasakan kedua telinga kita juga ini supaya tidak mendengarkan yang kotor-kotor, mempuasakan lisan kita ini untuk tidak berbicara kecuali yakin apa yang kita bicarakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimatikan mic-nya ya. Mempuasakan tangan dan kaki kita semuanya kita puasa wahtisaban, tapi yang jelas dikatakan imanan wahtisaban ya. Man qama lailatul qadri imanan lagi Pak, wahtisaban, iman. Dan Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya apa imanku? Kutiba alaikumusiyam, Masya Allah, diwajibkan kepada kamu puasa. Saya pikir ini puasa sudah sering dibahas ya. Karena ini juga sudah kita terbiasa tiap tahun melaksanakannya. Cuma kita berharap Allah mengatakan pada kita, la'allakum tattaqun. Supaya kamu dengan puasa itu terformat menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang seutuhnya, manusia yang kembali pada fitrahnya. Masya Allah. Kata Nabi, man shoma Ramadhana thumma lam yarfus wa lam yafsuq kharajat min dzunubihi kayawma waladathu ummu. Luar biasa ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, naam, puasa tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri, tapi juga puasa mata, puasa telinga. Lam yarfus, dia tidak berkata-kata atau berbuat sesuatu yang kotor dan jorok. Walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, amalan-amalan yang melanggar perintah agama. Kharajat min dzunubihi kayaba waladhu, dia keluar dari dosa-dosanya persis sebagai bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jenengan nanti Pak, Ibu akan dikembalikan oleh Allah menjadi manusia baru, bayi, tak punya dosa. Bayi itu kan menggemaskan ya. Bayi itu semua orang suka. Makanya alumni Ramadan ini Pak disukai semua orang. Karena pengaruh puasanya itu memformat dirinya menjadi manusia-manusia baru. La'allakum tattaqun. Ya Allah, ini panjang kalau saya bicara tentang hikmah puasa kemana-mana ya. Nah, sudahlah, saya pikir sudah cukup jelas. Pokoknya Ibu, Bapak, saya berharap puasa kita harus berbeda dengan puasa-puasa rutinitas yang sudah biasa kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Ini puasa istimewa saya. Karena saya punya bayangan ini seakan-akan puasa terakhir saya. Tahun depan saya nggak akan jumpa lagi dengan Ramadan. Harus terbaik. Jaga mata, jaga lisan, jaga omongan, jaga telinga, jaga pikiran, jaga tangan, jangan kaki, semuanya tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan nanti itu. Oke. Saya pikir jelas lah ini ya. Ini panjang kalau saya bicara masalah ini. Yang kedua adalah proyek Allah yang kedua di bulan Ramadan. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ini sepakat para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah ta'amuluna ma Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Akrab dengan Al-Quran, membaca,
memahami, merenungi, mentadaburi, mengamalkan, menghafalkannya. Hidup dengan Al-Quran. Hari-hari kita ini ada hari-hari Quran. Kata Aisyah, ibu, kalau tidak keliru ya, beliau pernah menyampaikan, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini dulu para sahabat, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma' aswatun nahl, seakan-akan kami mendengar ada suara dengungan lebah, tawon berdengung, Pak. Fi buyutina, di rumah-rumah kami, di toko-toko kami, di lorong-lorong di mana kami biasa cangkruan jalan di situ, di pasar-pasar kami, di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami, min qiraatil Quran, karena semua sahabat, Allahu Akbar, sibuk membaca Al-Quran. Yang satu baca surat Yasin, yang satu baca surat Tabarak, yang satu baca Al-Kahfi, yang satu baca Al-Waqi'ah, yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca Al-Ma'idah, yang satu baca Al-An'am, yang satu baca Yusuf, surat Hud. Wah, masing-masing membaca dengan suara mendesah. Naam, Ramadan, Pak. Suasana Quran kita munculkan di mana-mana. Jenengan yang ke kantor, Pak, pakai mobil atau pakai motor, pakai headset jadi, Pak. Daripada mendengarkan musik, selesai. Mobil-mobil sampean, Pak, tolong flash disknya diganti dengan versi Quran 30 juz. Berangkat di rumah ke kantor, dengarkan Quran. Pulang dengarkan Quran. Insya Allah pulang balik itu, kalau kita berangkat setengah jam, insya Allah setengah juz, 1 juz. Tiap hari kita mobilnya 1 juz baca Quran. 30 hari, 30 juz. Mobilnya menghatamkan Quran juga, insya Allah. Di rumah kalau perlu, Pak, televisi kita hanya ada 2 channel saja. Channel Madinah sama channel Mekah. Ya cukup sudah. Hari-hari kita adalah hari-hari Quran. Dan Quran sampean tahu kan? Allahu Akbar. Hudal linnas. Hidayah buat kita semua. Petunjuk. Arahan hidup. Jadi kalau sampai nggak jelas arah hidup kita, coba baca Quran. Ada 2 perkara susah untuk kita baca Quran. Furqan, kata Allah. Quran itu Furqan, bisa membedakan nanti mana jalan yang benar, mana jalan tidak benar, mana jalan ke surga, jalan ke neraka. Wa bayyinatin minal huda. Quran itu bayyinah, penjelasan nyata untuk bisa meraih semua petunjuk dan arahan Allah itu. Quran itu rahmah. Orang kalau suka baca Quran, Pak, muncul rahmatnya, rasa cinta kepada sesama itu muncul. Karena kecipratan rahmatnya Quran yang datang dari Allah. Quran itu nur, cahaya. Orang kalau sudah kena cahaya, dia tidak akan gelap hidupnya. Quran itu, jamaah sekalian, mubarakun, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah hidup kita. Orang kalau ingin merasa tidak enak Pak hidup ini, baca Quran. Keberkahan muncul nanti itu. Quran itu, jamaah sekalian, Allahu Akbar, syifa, obat buat kita. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini bisa memberikan petunjuk arahan hidup yang lebih lurus. Bukan lurus lagi, Pak, tapi lebih lurus. Aqwam, bukan qawim, aqwam. Ini indahnya kita akrab dengan Al-Quran. Itu di bulan Ramadan secara khusus disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itu artinya ini hari, Pak, hari Quran. Bahkan kata Aisyah, wa kana Jibril yudarisuhu Rasulullah SAW. Dan Nabi itu, Pak, bersama Jibril tadarusan. Sekaligus Jibril, Pak, mengevaluasi Quran yang sudah nancap di hati Rasulullah. Tiap hari tadarusan dengan Jibril. Makanya sampean juga lihat ya, generasi bahkan Imam Syafi'i itu katanya tiap hari hatam, Pak. Bukan 1 juz, hatam. Kayak tidak masuk akal ya. Tapi realnya begitu. Karena memang Imam Syafi'i katanya, Pak, itu 6 bulan sudah nyimpan uang belanja keluarga segala macam. Menyambut Ramadan tidak ada kerja lagi. Kerjanya baca Quran. Puasa baca Quran, doa. Puasa baca Quran, doa. Luar biasa itu. Nah, kita minimal ayolah, walaupun hanya hatam 1 kali ya. Ayo. Saya kadang merenung ya.
Bapak Ibu yang merenung, ya alangkah indahnya kalau proyek Ramadan ini dijadikan proyek nasional oleh pemerintah kita ini. Tak pakai biaya kan? Biayanya itu hanya iman dan wahtisabar. Presiden langsung ngontrol menteri-menterinya Pak, dan gubernur-gubernur yang ada. Ya apa puasa mereka dan sholat mereka serta bacaan Quran mereka. Selesai. Gubernur, menteri Pak, mengawal kepala dinasnya, ya, mengawal bupati-bupatinya. Ya bagaimana puasa mereka dan bacaan Quran mereka. Gaungkan, bumikan Quran di seluruh dunia ini Pak. Pantau apakah umat muslim ini puasa atau tidak, baca Quran atau tidak. 1 bulan saja. Tak pakai biaya itu Pak. Tidak pakai mendatangkan pakar ini, tidak perlu. Keyakinan saja disadarkan umat ini. Dan digaungkan Pak di televisi radio. Jaga puasa, jaga baca Quran. Kalau semua pejabat-pejabat berbicara begitu, selesai. Di departemen kepolisian juga begitu, departemen angkatan ketentaraan juga begitu, di BUMN juga begitu, sekolah-sekolah semua begitu, kantor-kantor semua begitu. Ya Allah, insya Allah ya akhi, bangsa ini tuntas Pak dari semua masalah. Selesai semua kehidupan kita ini. Utang-utang bangsa ini pun selesai Pak. Karena di puasa dilatih kita jujur masalahnya. Puasa itu melatih kita disiplin. Puasa itu melatih kita sabar. Puasa itu melatih kita punya kepedulian sosial, kepekaan. Dan Quran sebagaimana saya katakan tadi ada 8 poin manfaatnya itu buat kita minimal. Ada hidayah, ada bayina, ada furqan, ada syifa, ada rahmah, ada nur, ya, ada mubarak, ya, ada tibyan. Luar biasa itu. Ya namanya menghayal ya. Siapa tahu khayalan saya didengar ini Pak. Terus kemudian semarak Ramadan terasa di mana-mana jamaah sekalian. Ya Allah luar biasa ya. Quran ya Quran. Jadi ini proyek yang kedua. Dan disebut oleh Allah secara khusus Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Oke? Nah, jamaah sekalian, yang ketiga tentunya jangan lupa ya. Inilah momentum tahunan yang Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan buat kita. Pintu permohonan buat kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku, khususnya di bulan Ramadan ini, fa inni qarib, aku dekat. Dan ayat ini Pak, ayat terakhir di halaman itu, ayat Ramadan. Di bawah itu. Apabila bertanya kepadaku ya Muhammad hambaku tentang aku dekat. Fa inni, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabai, merespon apa yang diminta oleh hambaku itu. Bapak Ibu, tidak ada permohonan yang ditolak oleh Allah di bulan Ramadan ini. Semua permohonan kita pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Minta apa saja. Bahkan kalau perlu sampai catat ya. Apa permintaan-permintaan khusus yang perlu kita minta kepada Allah. Mau haji, mau umroh, mau nanti naik jabatan kita, posisi kita, ya penghasilan kita diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezeki kita. Minta semuanya, asal jangan minta maksiat. Bahkan kalau saya pribadi sih saya minta satu Pak, tidak pernah lepas kalau permintaan saya ini. Kalau saya minta yang terakhir, saya minta closing, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi, saya ingin masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa minta tiap hari tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catat ya, catat. Kalau perlu minta, bahkan saya katakan kemarin teman-teman, 30 hari minta. Hari pertama minta doa saya ini. Seriusin Pak, seriusin. Hari kedua minta saya ini. Hari ketiga doa saya ini. Seriusin minta sama Allah Ta'ala. Tidak ada permintaan ditolak oleh Allah. Asal adab-adabnya dan etika-etikanya kita jaga ya dalam permintaan itu, dalam permohonan itu. Inilah indahnya Ramadan ya akhi. Hari-hari doa. Apalagi antum, Bapak Ibu, ada 2 momentum yang doa kita langsung tembus ke arsy Allah.
Tidak ada hambatan sedikit pun. Kapan itu? Doa ketika kita sedang sahur. Ya Allah, makanya kalau sahur Pak Ibu, ajak keluarga itu ya. Sahur bersama biar barokah, jangan makan sendiri-sendiri. Didampingi suami, istrinya didampingi suami, suami didampingi oleh istri. Anak-anak semua pada ngumpul, kan kata Nabi, doanya orang tua pada anak makbul. Ya kan? Doanya anak pada orang tua juga makbul. Apalagi dalam kondisi puasa Ramadan. Terus di saat sahur lagi. Ya Allah. Sekian banyak momen di situ. Tapi memang ujian ini ya. Kadang-kadang sahur sukma kita tidak nyambung. Pengen tidur lagi, lupa untuk berdoa. Ini eman loh. Eman. Oke. Yang berikutnya juga adalah berdoa ketika sedang berbuka puasa. Saya berharap, ini kita bicara masalah keluarga juga ya. Berharap tolong Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak berbuka puasa dengan keluarga. Jangan sampai kita tidak berbuka puasa dengan keluarga. Ini istri, dampingi anak-anak kita. Inilah momentum kebahagiaan. Halo, momentum kebahagiaan buat kita semua. Rugi loh kalau kita tidak berdoa pada Allah. Ingat doanya orang. Kalau saya pribadi, kayak besok malam ini hari pertama, yang berdoa saya diamini oleh istri saya. Yang kata Nabi, doa suami istri itu kan nyambung dengan Allah. Diamini pula oleh anak-anak saya. Doanya orang tua pada anak, kalau kita tulus ikhlas, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti hari kedua istri yang berdoa. Saya sebagai suaminya mengamini. Diamini pula oleh anak-anak saya. Hari ketiga anak saya yang pertama sudah berdoa. Kita orang tuanya mengamini. Karena doanya anak pada orang tua diterima pula oleh Allah. Doanya orang tua pada anak makbul. Doanya anak pada orang tua makbul. Masya Allah. Pas lagi berpuasa. Dan sedang berbuka puasa lagi. Subhanallah. Tunjukkan keakraban kita di situ. Luar biasa. Karena ini adalah hari keluarga memang Ramadan ini Pak. Oke, doa. Kesimpulannya doa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Minta doa yang maksimalis, yang istimewa. Ya, asal sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Nah terakhir apa terakhir itu? Inilah kaitannya dengan bab keluarga tentunya ya. Uhilla lakum Lailatul Siyamir Rafasu ila nisaikum. Masya Allah. Dihalalkan kepadamu di malam hari di mana kalian berpuasa, Lailatul Siyam, pada malam hari puasa itu, di malamnya, Ar-Rafasu ila nisaikum. Mohon maaf ya, ini pengajian tapi saya harus bicara apa adanya. Allah mengatakan Ar-Rafas. Apa Rafas ini? Kalau antum lihat dalam kata kita itu al-jima', bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan suami. Harus ada kaplingan itu. Jangan mentang-mentang karena khusyuknya kita di masjid, betahnya kita iktikaf di masjid, berlama-lamanya kita baca Quran sampai tidak mikirin bab-bab seperti itu. Kehangatan rumah tangga tidak kita jaga. No. Tidak bisa itu. Halo, Bapak Ibu. Matikan mic-nya ya, minta tolong ya. Bapak Ibu perhatikan ini. Allah sampai kata-kata ar-rafasu, artinya jaga betul kehangatan rumah tangga. Aib loh. Kita di bulan Ramadan kemudian kita tukaran dengan istri. Aib loh Ibu, di bulan Ramadan Ibu bermasalah dengan suami. Ini tidak sesuai dengan target Ramadan. Bahkan ayat keluarga ini diletakkan pada ayat terakhir tentang ayat-ayat Ramadan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas betul. Ya, kita berada dalam suasana Ramadan kemudian bergesekan dengan istri, salah faham dengan suami, tukaran satu sama lain. Ada gap yang menganga lebar dengan anak-anak kita, tidak bisa berkomunikasi intens. Bahkan tersinggung dengan mertua. Tukaran dengan ipar kakak adik. Apa ini? Mohon maaf ya.
jenengan salat, jenengan puasa khusyuk, iktikafnya luar biasa, berdoa ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi bermasalah dengan istri, Allah nggak akan mendengarkan celetukan dan doa-doa kita. Bermasalah dengan orang tua dan mertua kita, sampai tarawih tiap malam Allah tidak akan melihat salat malam kita. Hati-hati. Dan secara khusus Allah menyebut uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Bahasanya bahasa kemesraan dari Allah. Tapi di balik semua itu sebenarnya jaga keutuhan rumah tangga ini. Makanya saya katakan tadi, Ibu, saya berharap ini para wali murid ya di SD Al-Ikhlas ya di Lumajang ini, ayo kita tiap hari setiap kita berbuka harus bersama keluarga. Tunjukkan perhatian kita. Saya Pak, kalau Ramadan jadi pembantunya anak-anak saya. Saya yang menyiapkan nasi, saya yang merapikan, saya yang mempersiapkan pada mereka duluan. Udah, fadl, abi orang tua. Ini kebahagiaan buat kamu. Apalagi anak kita, anak kecil ya, yang SD terutama Pak, butuh pertumbuhan gizi. Ya, walaupun sebenarnya tidak punya ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa sebenarnya. Cuma kita ingin melatih, tapi tolong konsekuensinya hak-hak mereka secara fisik, susunya Pak, bagi yang mampu tentunya ya, susunya disiapkan. Kita tidak boleh berebut dengan mereka urusan takjil. Ya, bahagiakan mereka semua. Tunjukkan bahwa kita Ramadan perhatian khusus. Saya ingin akrab dengan anak saya. Saya harus mesra dengan suami dan istri saya. Saya harus hormat kepada orang tua dan mertua saya. Itulah esensi Ramadan dalam memformat keutuhan rumah tangga kita ini. Aib lo ya, Ramadan kemudian minta cerai. Na'udzubillah. Ada loh, ada. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kadang-kadang cerai Pak, tukaran urusan takjil, urusan tahu isi. Tukaran karena urusan OT-OT. Tukaran karena urusan apa? Resoles semuanya Pak. Urusan buka puasa tidak sesuai selera, ngamuk. Gitu. Apa ini? Seharusnya kita berlapang dada. Ini bulan sabar. Bulan toleransi kepada sesama. Bulan melapangkan dada kita untuk memberikan maaf selebar-lebarnya pada mereka. Allahu Akbar. Kalau ini ada jemaah sekalian, luar biasa. Insya Allah Ramadan tahun ini, Ramadan teristimewa yang kita lakukan. Dengan Allah mesra, ya, Qur'annya sudah kita baca, zikirnya dan doa-doanya kita panjatkan, puasanya melatih kita sabar, melatih kita disiplin, puasanya juga melatih kita punya kepedulian sosial karena kita lapar. Teringat bagaimana saudara kita yang lapar. Dan di Ramadan pula kita akrab dengan keluarga kita. Selesai sudah Pak. Insya Allah kita kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya, jemaah sekalian, menjadi manusia baru. Tentu tambahan sedikit ya, di Rasulullah malam harinya jangan lupa untuk kita salat malam. Ya, secapek apapun pula Pak, paksa Ibu ya. Walaupun sunnah, tapi sunnah yang muakkadah ini, sunnah yang sangat dikuatkan, yang diperintah oleh Rasulullah. As-siyamul qiyam ini. Ya, kalau bahasa Nabi itu naharuha siyam walayaluha qiyam. Bagaimana Allah tidak akan mencintai hambanya, siangnya dia berpuasa, malamnya dia sujud qiyamul lail. Masya Allah, luar biasa ini. Infak sedekahnya jangan lupa. Ya, karena afdalus sedekah sedekah Ramadan. Sebaik-baik sedekah Ramadan. Kalau mampu berikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa walaupun hanya satu orang. Takjil itu Pak, Ibu, memberi buka puasa, menyempurnakan puasa kita. Bahkan kita mendapatkan pahala puasa utuh lagi. Ya, tanpa mengurangi orang yang kita kasih takjil itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti di puncaknya mudah-mudahan sampean semua bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar. Tentu ini diperhitungkan diberikan kepada orang-orang yang spesial ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang spesial. Iman kita sudah kokoh, 20 hari sudah kita latihan puasa dan qiyamul lail. Saya yakin kalau antum puasanya 20 hari ini dilaksanakan dengan benar, salat malamnya tidak pernah absen satu malam pun, dinikmati dengan benar. Masuk 21 sampai malam 30 atau 29 sampai akan berjumpa dengan malam Al-Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya untuk semuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, Ustazah, terima kasih atas luar biasa
pengabdiannya kepada sekolah ini. Antum dikasih amanah membimbing anak-anak didik kita, mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketulusan dan terima amal baik sampean semua. Semoga pula anak didik kita semuanya ya menjadi anak-anak didik yang saleh salihah, yang qurratu ain buat kedua orang tuanya, dan kita sebagai orang tua menjadi panutan buat mereka semua. Orang tua yang siap terus-menerus mengawal mereka, rezeki sampean juga dimudahkan oleh Allah mendapat rezeki yang halal dan mubarakan yang menjadi suksesnya kehidupan anak kita ke depan. Sebenarnya kalau kita bicara sukses saat ini Pak, bukan sukses pribadi lagi ya, tapi sukses mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina. Birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka min khairi sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihin, wa na'udzubika mimma ista'adzaka anhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an ya. Selamat semuanya Pak. Taqabbalallahu minna salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.